Salam kebajikan, W.D. Tongtian. Yang saya hormati Bapak Budi Tanuwibowo, Ketua Umum Dewan Rohaniawan atau Pengurus Pusat Matakin, Ibu Suryani, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perempuan Konghucu Indonesia, seluruh anggota perempuan Konghucu Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Kongres Nasional Perempuan Konghucu Indonesia tahun 2022 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tiada kekurangan satu apapun. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada perempuan Konghucu Indonesia atas penyelenggaraan kegiatan yang sangat baik ini. Saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Kongres Nasional ini yang mengusung tema Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera, Indonesia Jaya, Damai di Dunia, sebagai sebuah tema yang menarik untuk terus kita diskusikan dalam rangka mencari solusi terbaik dan jalan keluar yang tepat untuk keberdayaan perempuan secara ekonomi. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan meningkatkan potensi mereka untuk mendapatkan dan memberikan kehidupan yang sejahtera untuk keluarganya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi segenap rakyat Indonesia telah diakui oleh negara dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan konstitusional ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen penuh dan mewujudkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan program yang diharapkan bisa membawa manfaat bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Kaum perempuan merupakan aset dan potensi luar biasa yang dapat berkontribusi secara signifikan jika diberikan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan kapabilitas dan keahlian di bidangnya masing-masing. Berdasarkan data sensus penduduk 2020, perempuan mengisi 49,42% dari populasi Indonesia, di mana sekitar 54%-nya adalah perempuan usia produktif. Artinya, perempuan memegang setengah kekuatan sumber daya manusia kita. Namun sayangnya, ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat dengan jelas dari berbagai indeks dan data seperti pada indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, demikian juga indeks pemberdayaan gender. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, untuk mengurai masalah-masalah yang melingkupi perempuan, tentunya prioritas-prioritas perlu ditetapkan. Di tahun 2020-2024 ini, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo telah mengamanatkan 5 prioritas isu yang saling terkait satu sama lain. Adapun peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender menjadi hulu dari program-program prioritas tersebut. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan turut serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya, memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kesejahteraan keluarga juga meminimalisir terjadinya kekerasan, praktek-praktek eksploitasi anak, dan perkawinan anak yang lekat dengan masalah kemiskinan. Dalam jangka panjang, berdayanya seorang perempuan akan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan secara luas, seperti perempuan kepala keluarga, perempuan prasejahtera, perempuan penyintas, baik penyintas kekerasan maupun bencana. Hal ini dilakukan antara lain melalui membangun sinergi dengan berbagai kementerian lembaga dan lembaga masyarakat yang
membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, termasuk kewirausahaan, tidak hanya berkiprah sebagai kekuatan ekonomi bangsa, namun juga sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa dan negara. Inilah mengapa pemberdayaan perempuan sangatlah penting dengan membuka peluang dan peran serta kelompok perempuan dalam berbagai bidang pembangunan termasuk ekonomi. Kita secara tidak langsung mendorong distribusi sumber daya pembangunan lebih adil dan merata kepada seluruh lapisan. Adanya kesetaraan akan menihilkan berbagai dampak buruk yang muncul akibat mengakarnya budaya patriarki seperti kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, hingga praktek-praktek eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada akhirnya, kesetaraan akan menciptakan lebih banyak perempuan-perempuan kebanggaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penyusunannya juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi perempuan, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan akademisi dalam bentuk berbagai diskusi dan dialog, sehingga untuk edukasinya memerlukan keterlibatan semua pihak di masyarakat, termasuk perempuan Konghucu Indonesia dan umat Konghucu. Perempuan Konghucu Indonesia sebagai bagian dari lembaga masyarakat mempunyai peran strategis dalam memberikan pencerahan dan public awareness bagi masyarakat. Melalui para tokoh agama dan peran dari lembaga keagamaan, kami juga mengajak untuk terus mengangkat nilai-nilai agama yang kami yakin tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi terhadap perempuan dan anak. Melalui penerapan dharma agama dan negara, kita juga bisa berperan dalam melakukan pembinaan bagi umat, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan sehingga terwujud moderasi beragama di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita terus saling bergandengan tangan untuk saling membantu, saling menolong, dan saling menjaga. Tentunya menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama membangun bangsa yang aman, nyaman, sejahtera, dan tentram bagi semua insan, terutama bagi perempuan yang selama ini masih banyak mendapatkan diskriminasi, stigmatisasi, bahkan kekerasan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Bersama ini, Kongres Nasional Perempuan Konghucu Indonesia pertama resmi saya buka. Semoga kolaborasi yang melibatkan semua pihak terus berlanjut, karena hanya dengan bersama-sama kita dapat memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia dan mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap upaya pengabdian kita untuk bangsa dan negara. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.